Bapa di surga, terima kasih. Di tengah ibadah ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Tenangkan hati pikiran kami, berkati kami melalui firman pada pagi ini. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan persiapannya. Kami serahkan pemberitaan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur di tengah-tengah ibadah kita tidak berlibur tetapi tetap memuji Tuhan dan dapat mendengar firman-Nya. Sesuai dengan agenda tema gereja, hari ini kita akan belajar siapakah yang engkau cari, didasarkan Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Saudara sekalian, fakta tentang kebangkitan Kristus merupakan fakta yang tidak bisa digugat. Ya, sejak awal kebangkitan Kristus, maka ada orang-orang yang memusuhi Kristus membuat cerita palsu. Dimulai oleh siapa? Para pemimpin Yahudi. Mereka menyuap prajurit Romawi yang menyaksikan batu digulingkan oleh malaikat, dan pemimpin Yahudi ini menyuap supaya beritakan berita palsu bahwa mayatnya diambil oleh murid-muridnya. Saudara, ini berita palsu. Ini berarti adalah peristiwa suap, ya. Karena sesungguhnya kalau para prajurit itu gagal menjaga kubur Yesus, mereka harus dihukum. Tetapi kenyataannya mereka tidak dihukum. Mengapa? Yaitu karena ada kong kali kong, ya, sehingga berita palsu disebarluaskan. Nah, saudara, pada zaman modern juga muncul banyak sekali orang yang menyangkal kebangkitan Kristus. Contohnya adalah John Dominic Crossan. Dia seorang cendekiawan, ya. Dia katakan kebangkitan Kristus itu bukan fakta sejarah, itu metafora. Itu karena murid-murid gereja mula-mula mengada-adakan, bikin cerita bahwa Yesus bangkit, sebetulnya Yesus tidak bangkit. Nah, saudara, lalu dia mengajak orang untuk mencari metafora, ya, makna yang terselubung di balik cerita kebangkitan Yesus yang katanya tidak benar itu. Nah, saudara, lalu ada koleganya Markus Borg. Markus Borg juga katakan begitu. Itu bukan sejarah. Tidak perlu sejarah. Yang perlu adalah iman kepada Kristus. Nah, saudara sekalian, lalu ada lagi orang yang namanya Lessing. Ini satu kelompok mereka. Mereka katakan sejarah itu tidak perlu. Jadi mereka mau membangun cerita kebangkitan Yesus bukan dari fakta, bukan dari sejarah, dari apa? Dari pengalaman.
Dari apa? Sesuatu yang bukan dari akal pemikiran sehat. Nah saudara, semuanya sebetulnya sanggahan mereka sudah dibantah oleh para teolog, ahli-ahli Kristen, apologet Kristen. Nah saudara sekalian, itu adalah sebetulnya praduga. Itu asumsi, itu cuma perkiraan-perkiraan mereka. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak mau membuka hatinya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau jujur mempelajari fakta yang ada. Tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, apa yang dicatat oleh Alkitab itu benar adanya. Dan fakta-fakta itu begitu berlimpah. Sampai Tuhan Yesus memberikan penampakannya selama 40 hari berulang-ulang kepada banyak muridnya, ya, di berbagai tempat, berbagai cara. Itu tidak bisa disangka lagi saudara. Di dalam 1 Korintus Paulus katakan, bukankah pada satu penampakan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus? Kalau ada kalian yang tidak percaya, orang-orang yang menyaksikan dari 500 itu masih ada yang hidup, bisa ditanyakan kepada mereka. Nah saudara, kita tahu dalam ilmu hukum, ya, sebenarnya berdasarkan Alkitab, ya, 2 saksi sudah cukup. Lah kalau 500 saksi, wah itu luar biasa. Ya, belum lagi fakta-fakta yang lain. Nah saudara, apa yang kita baca tadi merupakan cerita tentang pertama kali Yesus dilihat oleh salah satu muridnya. Yaitu siapa? Maria Magdalena. Yohanes memaparkan kisah kebangkitan Yesus ini, ya, dengan berbagai cara. Baik kesaksian Petrus, kesaksian Yohanes, dan di sini kesaksian dari Maria Magdalena. Dan nanti kita melihat bagian-bagian selanjutnya, dia mau memberikan potret, ini loh Yesus yang kita imani, betul-betul Tuhan yang bangkit. Bukanlah cerita isapan jempol, bukanlah cerita dongeng, tapi sungguh fakta sejarah dan kita seharusnya percaya supaya mendapat hidup yang kekal. Nah saudara, kita bersyukur jika diberi oleh Tuhan iman sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu anugerah yang luar biasa. Nah hari ini kita mau melihat, mempelajari nats ini, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, saya membagi nats ini menjadi 3 bagian. Biarlah kita mengikuti cerita ini dan kita mencoba merefleksikan bagaimana makna dari teks ini untuk hidup kita sehari-hari, ya. Nah, yang pertama saudara sekalian, kita melihat konteks dari kisah ini, ya. Bagaimana konteks cerita ini? Nah, konteks cerita ini adalah Jumat Agung baru berlalu, yaitu hari Jumat, di mana Tuhan Yesus berseru, ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ya. Lalu pada akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya. Nah saudara, karya penebusan Kristus selesai di atas kayu salib. Ya, hutang dosa manusia berdosa sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, peristiwa itu terjadi kurang lebih jam 3 sore hari. Sedangkan jam 6 menurut perhitungan penanggalan Yahudi pada waktu itu dimulailah Sabat. Karena itu sering disebut antara jam 3 sampai jam 6 itu merupakan hari sebelum Sabat. Dikatakan itu merupakan hari persiapan, ya, persiapan memasuki Sabat. Nah, setelah Tuhan Yesus disalib, kita tahu dari cerita Alkitab, Injil Yohanes, Yusuf Arimatea minta izin kepada Pilatus supaya mayat Tuhan Yesus diturunkan. Dan dia merempah-lempahi mayat Tuhan Yesus lalu diletakkan di kuburnya. Yusuf Arimatea ini adalah seorang pemimpin Yahudi. Kemungkinan besar dia salah satu anggota Dewan Pemimpin Yahudi. Dia orang yang punya duit, saudara sekalian. Dia bersama Nikodemus, mereka merempah-rempahi mayat Yesus, meletakkan di kuburnya Yusuf Arimatea. Nah, di dalam catatan Injil,
bahwa wanita-wanita termasuk Maria Magdalena mengikuti Tuhan Yesus sejak dari Galilea. Selama Tuhan Yesus dianiaya, Yesus dibawa ke salib, wanita-wanita ini khususnya Maria Magdalena terus setia mendampingi Tuhan. Waktu diturunkan tubuh Tuhan Yesus dari salib, dia terus mengikuti bersama dengan teman-temannya, wanita lainnya. Kemudian waktu tubuh Tuhan Yesus diletakkan di dalam kubur, mereka tahu di mana diletakkan. Nah, karena saudara sekalian, antara kematian jam 3 diturunkan sampai jam 6 cuma 3 jam. Persiapan untuk merempah-rempahi mayat Yesus itu cukup pendek waktunya. Sedangkan Yusuf Arimatea dan Nikodemus membawa bahan rempah-rempah itu banyak sekali. Jadi tentu tergesa-gesa. Dan kemungkinan tidak komplit, tidak sempurna mereka merempah-rempahi mayat Yesus. Nah, karena itu di dalam Injil dicatat, wanita-wanita ini sebelum Sabat mereka menyiapkan lagi rempah-rempah. Tujuannya apa? Untuk bisa merempah-rempahi mayat Yesus. Nah, tiba hari Sabtu, ya, kita tahu di dalam catatan Alkitab, pemimpin Yahudi mereka ingat perkataan Tuhan Yesus, dia akan bangkit. Lalu mereka akhirnya minta kepada penguasa Romawi supaya diadakan penjagaan pada kubur Tuhan Yesus. Dan kubur Tuhan Yesus itu disegel, saudara. Maksudnya apa? Segel ini di baliknya ada otoritas kekaisaran Romawi. Siapa yang berani merusak akan dikejar, ditangkap dan dihukum mati. Jadi saudara sekalian sungguh ketat hari Sabtu itu diadakan penjagaan. Ya. Nah, hari Minggu apa yang terjadi saudara? Maria Magdalena bersama dengan wanita-wanita lain, mereka datang ke kubur Tuhan Yesus. Dikatakan hari masih gelap, mereka menuju ke sana. Tapi apa yang mereka melihat? Yang mereka lihat, ternyata batu kubur, penutup kubur sudah tersingkirkan. Kubur itu sudah kosong. Mengapa? Menurut Matius, pada dini hari, seorang malaikat menggulingkan batu kubur, para prajurit itu ketakutan sekali. Padahal ini prajurit-prajurit yang istimewa saudara, ya, yang biasa bertempur, tapi ketakutan seperti mau mati. Mereka berlari, beritakan bahwa batu penutup kubur sudah terguling, tapi ya itu disuap seperti yang saya katakan tadi. Ya. Nah, jadi waktu Maria dan wanita-wanita lain datang ke kubur itu sudah kosong. Nah, kemudian apa yang terjadi? Malaikat memberitakan kepada mereka. Tetapi apa yang dikasih tahu oleh malaikat tidak menjadi masuk dalam pikiran dan hati para wanita ini, termasuk Maria Magdalena. Mereka masih diliputi kesedihan, kehilangan, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, mereka bingung di mana mayatnya diletakkan dan seterusnya. Lalu Maria Magdalena berlari cepat. Dia menjumpai Petrus dan Yohanes. Nah, itu yang ditulis dalam Yohanes pasal 20 ayat sebelumnya. Berlarilah kedua rasul ini, Petrus dan Yohanes, menuju ke kubur untuk menyaksikan apa yang terjadi. Nah, yang tiba terlebih dahulu siapa? Rasul Yohanes. Mengapa Rasul Yohanes tiba lebih dulu, saudara? Rasul Yohanes itu rasul yang paling muda, kekuatannya lebih kuat dari Petrus. Petrus sudah lebih tua. Nah, kalau lomba lari di sini yang muda sama yang tua misalnya ya pasti yang muda ya, lebih cepat larinya. Nah, Yohanes masuk melihat kubur itu, dia melihat kain yang bekas membalut kepala Yesus dan tubuhnya sudah tergeletak. Lalu Petrus masuk melihat, dia melihat hal yang sama saudara sekalian. Lalu Yohanes ketika melihat, apa yang dia lihat? Saudara, sebetulnya yang dimaksud menurut bahasa Alkitab, bahasa aslinya itu adalah kain yang membalut kepala Tuhan Yesus. Biasanya dibalut itu antara bagian ujung kepala ini ke dagu itu harus diikat juga. Supaya apa? Tidak terbuka mulutnya, ya, mayat itu. Nah, kemudian ada pembalut untuk tubuhnya. Ya, yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu, pembalut ini tidak dibuka, saudara. Tetapi itu kempis. Ya, kempes. Yang ini juga kempes.
Jadi saudara, tidak ada yang buka. Tidak ada yang melakukan untuk Tuhan Yesus supaya bisa bangkit, tidak ada. Jadi itu adalah tubuh kemuliaan Tuhan Yesus yang bangkit. Tidak dipatasi oleh pembalut kepala maupun pembalut tubuh. Nah saudara sekalian, jadi kita melihat pada waktu itulah kita akhirnya Maria Magdalena tinggal sendirian. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes begitu melihat, Yohanes langsung percaya, mereka berlari kembali ke rumah. Nah, cerita yang kita lihat itu, tetapi Maria berdiri dekat kubur Yesus. Ya, dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara, kita melihat ya bahwa Maria ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena ini berasal dari utara Tiberias ya, di desa Magdala di Galilea. Dia berasal dari situ. Dia orang yang pernah ditolong Tuhan Yesus, dirasuk oleh banyak roh jahat, ditolong Tuhan Yesus, dia sembuh. Karena Tuhan sudah menolong dia merasakan, mengalami kasih Tuhan, dia mengikut Tuhan. Mulai dari Galilea, ya, dari daerah utara, dia mengikut Tuhan terus ke Yerusalem. Penangkapan Tuhan Yesus, dia bersama dengan wanita-wanita lain, mereka melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ya, dalam perjalanan, dalam pelayanan. Lalu waktu Tuhan Yesus berada di salib, dia tetap menyaksikan, ikut berada di salib itu, di seputar salib. Murid-murid yang lain kan sudah banyak lari ketakutan, rasul-rasul. Dan ketika Tuhan Yesus mayatnya diturunkan, dia mengikuti, dibawa ke kuburan, dia melihat semuanya. Maria Magdalena ini sungguh mengasihi Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita melihat dia menangis, dia menjenguk dalam kubur. Nah, istilah menangis ini bukan menangis tanpa suara, saudara sekalian. Ya, bukan meneteskan air mata begitu saja, tidak. Ini adalah tangisan yang bersuara, ratapan ini. Seperti Maria dan saudaranya meratap Lazarus yang mati di kuburan. Itu bahasa yang dipakai itu meratap, jadi bersuara. Nah saudara, kita melihat Maria sungguh mengasihi Tuhan. Ya, dia mengikut Tuhan dari jiwanya. Dia mengikuti Tuhan secara eksistensial, sepenuh hati, melibatkan keberadaannya seluruhnya. Saudara, bagaimana kita mengikut Tuhan? Apakah kita ikut Tuhan dari hati atau cuma ikut dari luar saja? Ikut Tuhan cuma waktu butuh berkat, baru datang kepada Tuhan, berdoa, berharap dia, atau kita dalam hidup keseharian kita sungguh-sungguh merasakan, menyadari jiwa saya, hidup saya butuh Engkau Tuhan. Engkau yang utama. Nah saudara, Maria Magdalena penuh kasih kepada Tuhan, ya, tetapi kasih saja ternyata tidak cukup saudara mengikut Tuhan. Dia memerlukan firman, dia memerlukan kehadiran Tuhan Yesus. Maka saudara, kita mesti hati-hati ya. Kalau mengasihi Tuhan, bagus enggak? Bagus. Baik enggak? Baik. Mau melayani Tuhan? Baik. Ya. Tetapi saudara, tidak cukup kasih dari kita saja. Tapi harus ada firman. Harus ada kehadiran Yesus yang memimpin kita. Ya, kalau tidak saudara sekalian, kita melihat seperti Maria ini. Ya, di dalam ayat 13, ketika dia sudah melihat ada dua malaikat, dia tidak mengenali ini dua malaikat. Di bagian kepala Tuhan Yesus, di bagian kaki Tuhan Yesus, ya, bekas dia dibaringkan. Malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu dia bilang apa? "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sebetulnya malaikat bertanya ini, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Malaikat mau membawa pemikiran Maria bukan kepada kubur yang kosong, kehilangan jenazah Yesus, tetapi mau membawa ingatan kepada perkataan Tuhan Yesus. Ya. Lalu kita melihat lagi, bukan hanya malaikat, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang. Ya, dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi bukan cuma malaikat, tapi Tuhan Yesus yang bangkit juga menjumpai Maria.
Nah, ketika Tuhan Yesus menjumpai, Tuhan Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Saudara ditanyakan kepada Maria. Maria kenal Tuhan Yesus? Tidak kenal. Nah, saudara, kita melihat di sini ya, bahwa ternyata Maria yang mengasihi Tuhan tanpa pertolongan firman, tanpa pencerahan dari Tuhan Yesus, tanpa sapaan dari Tuhan Yesus, dia tenggelam dalam kesedihan. Kesedihan menghalang imannya. Kesedihan menghalang penglihatan rohaninya. Saudara, bukankah ini yang sering terjadi pada kehidupan Kristen, saudara? Maria dikuasai oleh pengalaman yang buruk. Kesaksian, apa yang dia lihat semuanya buruk. Yesus Tuhan, dia gurunya sudah mati di kayu salib, mati secara konyol, memalukan, tidak ada yang menolong, tidak berdaya dan seterusnya. Itu yang menguasai dia, saudara. Ya, jadi Maria putus asa. Maria cuma terbayang dan dikuasai oleh pengalamannya. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang menjadi asumsinya, keputusasaan, kesedihan, kehilangan, dan seterusnya. Saudara, di dalam hidup kita ini juga begitu. Jika Anda dan saya ya menjadi orang Kristen, tapi kita cuma berkutat pada problem kita, ya. Kita melihat persoalan kita, masalah kerja, masalah keuangan, aduh kok suram. Aduh kok begini, begitu. Ini setelah pandemi ada krisis ekonomi. Bagaimana ya? Siapa yang menolong saya lagi ya? Waktu kita berelasi dengan orang lain, dengan teman, mungkin bahkan teman saudara seiman, mengecewakan. Kok bisa ya dia melakukan ini? Wah, kita cuma sedih, melihat kejahatannya, mengingat lagi peristiwa-peristiwa itu, saudara. Apakah iman kita bisa makin bertumbuh? Tidak, saudara. Nah, ini yang sering terjadi, saudara sekalian. Mengapa Maria ya tidak melihat Yesus yang bangkit? Dia dikuasai praduganya, dia dikuasai pengalamannya yang gelap, dia dikuasai keputusasaan. Saudara, kita lihat beda dengan Yohanes. Yohanes ketika melihat kain yang berbentuk bulat itu penutup yang melingkari kepala Tuhan Yesus, kempis. Kain kafannya juga kempis. Bukan soal kainnya, saudara. Tapi Yohanes begitu melihat, dia ingat perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 13 sampai Yohanes 16, waktu di ruang atas, saudara sekalian. Sampai Yohanes 17. Aku akan meninggalkan kamu, tapi aku akan kembali kepada kamu. Yohanes ingat firman Tuhan. Maka dikatakan percayalah dia. Saudara, kita melihat di sini ya, peran firman Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita cuma berkutat dengan problema yang jelek, persoalan, keputusasaan, ya hidup kita ya suram, tidak ada kemenangan, cuma ada keluhan-keluhan, tiap hari mengeluh sana, mengeluh sini dan seterusnya. Tapi mari saudara, kita mengambil waktu selalu dan mengarahkan hati kita kepada firman. Pelajari firman. Biarlah firman Tuhan itu yang menjadi penerang jiwa kita. Ya, biarlah firman Tuhan itu menjadi makanan kita sehari-hari. Saudara sekalian, hal ini penting sekali. Maka Paulus di dalam Efesus pasal 2, aku meminta, dia berdoa, supaya kepadamu diberi roh hikmat dan wahyu. Saudara, kita memerlukan pencerahan selalu dari Tuhan. Dari mana pencerahan itu? Saya percaya ada mujizat dan saya beberapa kali mengalami mujizat, saudara. Tapi bukan itu, saudara. Pencerahan pembaruan itu terutama dari firman. Ya. Karena itu saudara, mari kita tiap hari menyediakan waktu belajar firman. Belajar firman. Jangan cuma di gereja. Ya, apalagi kalau di gereja dengar khotbahnya, dengar ceritanya, ilustrasinya saja. Tapi makna firman gak ada.
Nah, kita mesti membiasakan diri belajar firman, belajar dengan jelas, dengan mengerti, lalu memegang firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu saudara sekalian menjadi dasar kita berdialog, kita berbicara, kita berdoa kepada Tuhan. Itu sebetulnya yang Tuhan kehendaki. Dan ini kegagalan Maria, kita melihat ya. Nah, selanjutnya saudara sekalian, mari kita melihat bagaimana bagian kedua. Yaitu Tuhan Yesus akhirnya memanggil dia, menyapa dia. Di dalam ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, Maria. Saudara, kita melihat pertama kali itu Tuhan Yesus bertanya kepada dia, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuhan bertanya, saudara. Mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Tuhan Yesus dia mengatakan, apa yang kamu cari? Bukan cari jasad. Tapi siapa yang kamu cari? Seharusnya kamu mencari Yesus yang bangkit, saudara sekalian. Maria belum mengerti. Tetapi kita melihat akhirnya Tuhan Yesus menyapa dia, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, kita melihat di sini ya, ketika sang gembala memanggil umatnya, sang gembala menyapa umatnya, saudara sekalian, barulah matanya tercelik. Saudara, kita percaya pada apa yang diajar oleh Alkitab, ya. Nah, itu yang ditekankan oleh teologi reform, saudara sekalian, bahwa manusia tidak mungkin menemukan Allah. Manusia tidak mungkin mencari Allah karena semuanya sesat seperti domba. Mencari apa? Mencari kesukaan berdosa. Ya, kalau mencari pun mencari dengan usahanya sendiri itu mustahil. Hanya kalau Tuhan memanggil kita, baru kita bisa dilahir barukan. Kalau Roh Kudus memanggil kita dengan Injil, barulah kita bisa bertobat, saudara. Sadar dosa, kita bertobat. Kalau Tuhan memanggil kita, barulah kita dikaruniakan iman, sehingga kita bisa beriman. Iman itu bukan dari kekuatan kita, saudara sekalian. Iman itu timbul dari firman. Ya. Jadi kita melihat luar biasa, Tuhan memanggil Maria. Maria baru sadar. Ini dia Tuhan saya, ini dia guru saya. Nah saudara, sampai sekarang saya menyadari prinsip firman Tuhan ini. Sesudah kita percaya Tuhan, saudara kita perlu rendah hati. Selalu minta Yesus Tuhan mencerahkan hati pikiran kita. Menerangi jiwa kita, supaya kita tahu mana yang jalan yang sesat, mana jalan yang benar. Supaya tahu Tuhan menunjukkan kepada kita apa pimpinannya bagi kita sekalian. Saudara, prinsip ini sangat penting. Cuma sayang sekali zaman sekarang ini orang Kristen dibombardir dengan khotbah-khotbah. Jika kamu mau diberkati, berdoalah demikian, ucapkanlah demikian, berulang-ulang, saya diberkati Tuhan dan seterusnya. Nah, itu sugesti saudara sekalian. Ya, itu cara motivator itu. Tapi Alkitab mengajarkan sebetulnya kita mau terbuka kepada Yesus. Tuhan, saya ini bodoh, saya mau engkau pimpin Tuhan. Nah, ketika kita menunjukkan kerendahan hati, keterbukaan kepada Tuhan, biar Tuhan menerangi jiwa kita dengan firman-Nya, ketika kita mau melakukan itu saudara, untuk taat tunduk, itu jalan diberkati Tuhan. Beda saudara sekalian. Ya, ajaran Alkitab itu hormat, tunduk, taatlah kepada Tuhan, engkau diberkati. Ajaran yang sekarang, mintalah terus, apa yang engkau mau, ya, minta. Gak tahu apa kehendak Tuhan, apa pimpinan Tuhan, gak tahu. Pokoknya minta untuk saya. Keliru saudara. Nah, jadi kita melihat saudara sekalian, setelah gembala memanggil, apa yang terjadi? Maria berespon. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, seorang penafsir Alkitab mengatakan ada 3 sapaan untuk guru yang dimaksud di sini.
Yang pertama itu Rab, artinya Tuan. Ini penghormatan yang paling rendah kepada guru atau tuan yang dimaksud. Yang kedua itu adalah Rabi, tuanku. Ini gelar yang lebih tinggi dari Rab itu. Tapi Raboni berarti tuanku yang terhormat, yang terbesar, teragung. Ini biasanya dikenakan kepada Tuhan Allah. Nah saudara, inilah sapaan dari Maria kepada Yesus. Yesus sebagai guru yang teragung, terhormat dalam hidupnya. Saudara sekalian, kita melihat di sini ya, ini sikap orang percaya yang benar kepada Tuhan. Nah, kita menyapa Tuhan sebagai siapa, saudara? Cuma sahabat, ya. Sekedar orang yang, ya kalau saya butuh, saya cari Tuhan. Kalau saya tidak butuh, tidak cari Tuhan. Begitu saudara? Tidak. Seharusnya Yesus Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kembali lagi seperti yang saya katakan, banyak orang akhirnya terkecoh. Yang dicari apa? Mujizat Tuhan. Berkat Tuhan. Tuhannya enggak dicari saudara. Nah itu seperti pedukunan kan. Orang kalau ke pedukunan apa yang dicari saudara? Bukan dukunnya, bukan orangnya, yang dicari apa? Berkatnya, hokinya, ya kan? Apa yang dia minta itu yang dicari. Mengikut Yesus tidak seperti itu saudara. Mengikut Tuhan Yesus berarti cari Tuhan Yesusnya. Cari Tuhan yang memuaskan jiwa kita. Cari Tuhan yang sanggup menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang diberkati Tuhan. Karena itu saudara tidak heran mengapa zaman sekarang walaupun orang berbicara mujizat, mujizat dan sebagainya. Saya tidak anti mujizat saudara. Saya beberapa kali mengalami mujizat, bahkan baru-baru ini mengalami mujizat yang luar biasa. Ya. Tetapi saudara, kita harus belajar cari Tuhan. Tanpa Tuhan cuma mujizatnya. Makanya banyak orang tidak bertumbuh imannya. Sekalipun diberkati Tuhan ya tetap aja sama Tuhan cuek. Gak peduli, iya kan? Kesetiaannya tidak bertambah-tambah. Kalau cuma mencari berkat-berkat Tuhan, saudara sekalian, tidak akan pernah puas. Sudah dikasih Tuhan, tidak puas lagi, minta lagi. Ya. Kalau cuma cari berkat-berkat Tuhan, saudara sekalian, kita terjebak menjadi orang yang egois. Menjadi orang yang narsis. Semuanya berpusat pada diriku, aku. Semuanya aku. Loh Tuhannya mana? Gak ada Tuhannya. Saudara sekalian, kesuksesan lahiriah itu, luar itu sementara. Saudara. Mau bertahan berapa lama? Gak ada. Tapi kalau kita mencari Tuhan saudara, kita akan mengalami kepuasan dalam hidup ini. Ya, kita bisa merasakan namanya damai. Namanya Immanuel. Namanya penyertaan Tuhan. Hidup kita tidak lagi tergantung situasi yang harus zona nyaman. Semuanya harus beres, uang berlimpah, hidup enak, ya. Bukan tergantung itu, saudara. Kita bisa mengalami Tuhan yang menyertai kita. Ya, jadi kita melihat ini keindahan. Jika Tuhan menyapa, kita memberi respon. Karena itu saudara, tiap harilah datang kepada Tuhan. Belajar firman-Nya. Belajar untuk apa? Untuk menaati. Belajar untuk apa? Menikmati pergaulan dengan Tuhan Yesus. Belajar untuk apa? Untuk melakukan tujuan-tujuan Tuhan Yesus. Itu jalan kebahagiaan saudara. Terakhir kita melihat bagaimana Tuhan akhirnya memberi mandat kepada Maria. Ayat ke-17 kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria, janganlah engkau memegang aku. Saudara, ini istilah yang keras di dalam bahasa Yunani, ya. Pakai present imperatif, itu berarti perintah. Satu perintah. Dan ini bentuk negatif. Artinya apa? Berhenti melakukannya. Ya. Jangan mulai melakukannya. Jangan menahan aku. Berhenti melekat padaku. Saudara, nampak seolah-olah Tuhan Yesus ini kok jahat ya. Kok dipegang Maria enggak boleh. Bukan saudara. Di sini maksud Tuhan Yesus. Maria,
Tidak mungkin lagi seperti harapanmu menahan aku. Tetap di dunia ini seperti sebelum aku disalib, sebelum aku melaksanakan karya penebusan. Tidak bisa lagi berjalan bersama, melayani, engkau melayani dan seterusnya. Tidak. Sebab ada tujuan selanjutnya, yaitu apa? Tujuan selanjutnya itu adalah Tuhan harus kembali kepada Bapa, kembali ke sorga. Supaya apa? Roh Kudus dicurahkan. Itu lebih penting bagi murid-murid. Karena Roh Kudus akan menyertai para murid menjadi saksi Kristus. Nah, saudara, kita melihat di sini ya. Jadi Maria mau asik sendiri, Tuhan bilang tidak. Saudara, ini kecenderungan kita sama seperti Maria, suka di zona nyaman, betul enggak ya? Kita suka di zona nyaman, rumah yang tenang, hidup yang tenang, pendapatan yang berlimpah, pokoknya semuanya aman. Haleluya, ya kan? Begitu ada problem, aduh susahnya. Nah saudara, bukan itu panggilan Kristen. Ya, jadi kita bukan cuma doa, Tuhan kasih berkat, sudah dapat berkat, waduh puji Tuhan, liburan, bisa ke sana ke sini, bisa makan apa saja gitu ya. Lalu media sosial, asik dengan media sosial, update terus media sosial, makan sate ya, diupdate, diupload gitu ya. Pergi kemana, upload lagi ya. Saudara senang terus berperkoncoan dan sebagainya. Apa sebatas itu hidup kita itu? Saudara, semuanya itu berlalu saudara. Bukan tidak boleh kita berlibur, bukan tidak boleh kita makan enak saudara. Bukan tidak boleh kalau Tuhan berkati kita secara jasmani. Tapi hidup kita bukan sebatas untukku, diriku, demiku, tujuanku dan sebagainya. Bukan sebatas itu. Tapi Tuhan mau apa saudara? Supaya kita ini bersaksi. Ada tujuan lebih tinggi. Ya, karena itu Tuhan katakan kepada Maria apa? Tuhan katakan, janganlah engkau memegang aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah. Maria supaya pergi beritakan kepada rasul-rasul yang belum melihat, belum percaya. Pergi beritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mandatkan kepada Maria. Lalu ayat 18, dia memberitakan itu. Dia melakukan itu, dia menaati itu. Nah saudara, hidup kita bukan sebatas untuk kita, diri kita, tujuan kita, bersenang-senang ya. Tapi ada tujuan-tujuan dari Tuhan. Ini panggilan sejak Adam diciptakan saudara. Untuk apa? Menikmati Tuhan. Untuk apa? Bisa memuliakan Tuhan. Nah saudara, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau Tuhan masih beri kita umur yang panjang, tubuh yang sehat, kesempatan yang ada, apa sih yang Tuhan mau kita lakukan untuk memuliakan Dia? Menaati Dia? Adakah dosa yang Tuhan sekarang bilang pada kita, stop, berhenti, berhenti. Apakah kita mau menaati? Adakah sesuatu perintah yang Tuhan lakukan? Lakukan ini untuk keluargamu. Doakan. Ini hal yang serius, yang penting. Adakah sesuatu pelayanan ya gerejawi atau yang lain Tuhan sedang bicara kepada saudara. Saudara, kita perlu merenungkan itu. Supaya hidup kita ini betul-betul untuk kemuliaannya. Akhir dari khotbah ini saudara sekalian. Sebagai simpulan, siapa atau apa yang menguasai hati Anda saat ini? Saudara, siapa? Atau apa? Apakah pasangan kita lebih dari Tuhan? Anak kita, cucu kita lebih dari Tuhan? Bahkan kita melawan firman juga gak apa-apa. Apakah itu? Atau apa? Mungkin kesenangan kita, mungkin harta kita, mungkin dosa kita. Saudara, tentu Tuhan memanggil kita untuk menerima Dia. Karena itu pertanyaan kedua, sudahkah Anda menyambut Kristus yang bangkit? Mari percaya pada Dia. Kita yang sudah percaya, mari kita menerima Dia sebagai Tuhan, saudara. Tidak berhenti pada sebagai juru selamat saja yang melayani kebutuhan saya untuk keselamatan. Tidak, saudara. Panggilan Alkitab sudah kita mentuhankan Kristus. Kita belajar menaklukkan diri di bawah otoritas Kristus. Itu jalan
Tuhan memberkati kita. Dan terakhir saudara, sudahkah Anda memberitakan Kristus yang bangkit? Mari kita belajar memberikan kesaksian, memberitakan Injil. Mungkin dalam keluarga kita ada yang belum percaya Tuhan Yesus. Doakan, bersaksi melalui hidup kita, melalui perkataan kita. Mungkin saudara-saudara kita ya di luar kota, di luar daerah. Barangkali teman-teman kita, teman lama, teman yang sekarang. Mari kita belajar memberitakan Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih untuk firman pada hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh terus menerangi jiwa kami, bahkan menjadi prinsip pedoman dalam hidup kekristenan kami. Supaya kami boleh sungguh beriman kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Lebih daripada itu, kami belajar menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan pimpin kami sekalian, biar kami menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi-saksi Kristus yang bangkit. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, para hamba Tuhan, majelis, pengurus jemaat, biarlah mereka setia mengikut Tuhan, menjadi saksi demi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.